Selamat pagi Sobat Ambiar, terima kasih banyak sudah selalu menyaksikan kami dan pastinya terima kasih banyak untuk semua doa, ucapan dan juga perhatian. Saya baru kehilangan ayah saya tercinta, tapi ada satu alasan kalau orang nanya kenapa kok udah mulai syuting lagi. Karena buat saya ini adalah rumah saya juga dan disinilah saya juga bisa menemukan kebahagiaan. Bertemu dengan Sobat Ambiar juga merupakan salah satu penghibur di saat duka saya. Jadi sekali lagi buat Sobat Ambiar yang sudah selalu mendoakan, memberikan ucapan bela sungkawa, terima kasih banyak. Saya hanya minta doanya supaya almarhum ayah saya diterima iman Islamnya. Amin, amin. Dilipat gandakan segala amal kebaikannya dan juga husnul khotimah. Amin, amin. Dan mumpung kita bertiga di sini langsung ketemu sama Karian, sama Mas Rian, kita juga mau mengucapkan berbela sungkawa sedalam-dalamnya. Mas Rian diberi ketabahan, kita juga makasih banget. Mas Rian menyempatkan waktunya. Kembali lagi bahwa kita adalah keluarga Mas Rian. Jangan pernah merasa sendiri karena kita selalu ada buat Mas Rian. Mohon maaf kemarin nggak sempat ke Bandung. Nggak apa-apa. Jadi diwakili sama tim karena kan dengan suatu dan lain hal, ada kerjaan apa segala macam. Pokoknya buat Rian tetap semangat. Malah kemarin kita bilang kan harus jadi pengganti papa gitu di keluarga tuh, walaupun mungkin Rian bungsu tapi jadi pengganti papa itu kan nggak harus anak pertama aja. Siapa tahu bungsu juga jadi pengganti papa. Dan kita percaya ini pasti ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat Rian dan keluarga. Aku juga di sini hadir mau mengucapkan untuk keluarga aku di Bandung. Aku hadir di sini untuk sama-sama kita menguatkan satu sama lain bahwa kita harus melangkah, bahwa ini kehilangan terbesar dalam hidup saya, keluarga saya. Tapi saya bisa berdiri di sini juga ini adalah karena almarhum. Beliau mungkin terkesan menentang saya untuk ada di dunia hiburan. Tapi buat saya, lambat laun saya yakin itu bukan tentangan tapi sebuah tantangan. Hingga akhirnya saya berada di sini. Hingga selama hidupnya juga ayah saya menjadi penonton setia kita semua. Selalu menyaksikan kita. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ayah saya, untuk papa. Terima kasih banyak untuk semua tantangan. Sekarang beliau sudah tidak hidup, tapi saya akan merayakan kebaikan beliau selama ia hidup. Sekali lagi buat Sobat Ambiar, terima kasih banyak. Dan kemarin tuh ada kabar yang mengatakan bahwa papanya Rian selalu nonton kita di pagi-pagi Ambiar setiap pagi walaupun sedang di rumah sakit. Dan sempat mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Dewi Persik. Apakah itu betul atau gimana Rian? Coba ceritain ke kita. Jadi aku ingat beliau ini kan memang komplikasi dari jantung, diabetes, ginjal, kemudian sampai akhirnya dalam 1 minggu harus beberapa kali cuci darah, sering masuk ICU beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Aku datang ke Bandung, dia lagi cuci darah. Ketika aku buka pintu, dia lagi tidur. Kemudian yang ditanya adalah Dewi Persik mana, dia bilang gitu. Ya itu. Tapi buat saya sih secara pribadi aku susah ngomong ya. Tapi yang pasti saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk almarhum. Memberikan banyak pelajaran yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Menjadi sosok yang kuat, teguh dan juga disiplin. Sehingga pagi ini juga saya bisa berdiri di sini. Dan karena pastinya kita juga tahu pasti Papa senang sekali ketemu Rian secara walaupun jauh ya dari rumah sakit terbaring, tapi bisa nonton Rian setiap paginya. Dan yang pastinya sekarang Mas Rian bisa nggak mengungkapkan perasaan Mas Rian buat Papa, walaupun Papa sekarang sudah di sisi Allah yang terbaik. Papa pasti melihat Mas Rian, apa yang Mas Rian ingin sampaikan buat Papa tercinta almarhum. Selama ini. Buat Papa, maaf. Maaf kalau Rian jarang pulang. Tapi aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik.
Terima kasih banyak untuk semuanya, Terima kasih banyak dan aku cuman bisa bilang semoga buat siapapun yang baru saja kehilangan, mari kita sama-sama tumbuh kembali bersama, kita bangkit bersama bahwa ini adalah sudah menjadi takdir dari Allah. Betul. Tidak boleh kita sesali bahwa kita harus menerima dengan keikhlasan bahwa saat ini aku sedang belajar untuk ikhlas. Betul. Ya. Menerima Tapi memang keputusan walaupun tidak sesuai dengan hati. Tapi memang perasaan yang paling gak enak tuh adalah di saat kita, seperti kita yang bekerja, anak-anak yang bekerja setiap harinya apalagi jauh ya. Betul. Tidak di satu daerah, tidak di satu lokasi bersama dengan orang tua, tapi kita dituntut juga untuk bekerja, mencari nafkah karena memang kita mau kembalikan untuk membahagiakan keluarga. Jadi tidak setiap saat kita harus bisa dan juga harus selalu bersama dengan keluarga walaupun orang tua sedang sakit di sana, kita nggak bisa menemani. Betul. Itu juga yang pernah saya alami dan kita tahu sekali perasaannya seperti apa. Iya. Pokoknya buat Sobat Ambiar yang sedang sakit, siapapun orang tuanya atau Sobat Ambiar sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Dan sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak dan Rian, terima kasih. apa yang Rian ingin katakan buat Mama? Pasti Mama nonton sekarang. Iya. Dan Mama di Bandung sendiri ya? Dan harus nguatin Mama. Iya. Tapi kan Mas Rian, Mama pasti tahu dengan kondisi ini semuanya. Mas Rian Yang kan membuat di saya saat sedih ini- adalah ketika mama saya tidak bisa ketemu papa untuk Sayang, kenapa Mama nggak Kenapa bisa ketemu Mama sama tidak- Papa? Emang keadaannya memang sedang tidak memungkinkan. Jadi buat Mama pokoknya semangat terus. Rian ada di sini, kita sama-sama bangkit, kita teruskan semua kebaikan Papa karena saya yakin Papa saya orang baik. Begitu banyak orang yang beliau bantu sehingga bisa kuliah di Bandung. Kita teruskan semua itu bahwa kita yakin bahwa apapun kebaikan beliau akan dibalas dengan limpahan kebaikan. Bukan hanya untuk kami keluarga, tapi buat siapapun yang menerimanya. Kita berharap kita bisa meneruskan kebaikan Amin, itu semua. Amin ya Rabb. Pokoknya yang buat kuat ya di Mama, rumahnya. semangat terus. Ya. Kita ketemu lagi di Bandung, habis ini aku pulang ke Bandung Iya. lagi. Buat Sobat Ambiar, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga tidak mau terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, karena itulah hidup, bahwa hidup harus terus berlanjut. Tapi begitu juga kehidupan, bahwa kehilangan adalah satu paket dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih banyak buat keluarga Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak untuk semua doanya. Terima kasih banyak. Semangat Mama Setiap manusia di pasti punya rumah. cobaan ya. Ya. Setiap Iya, manusia pasti betul. punya cobaan. Betul, betul. Sekali lagi Cobaan terima itu kasih banyak. siap atau tidak siap kita harus terima. Seperti bintang tamu hari ini Iya, sayang. karena memang Juga hari ini juga kan nggak ada bintang tamunya. ada sayang. Ada sayang. Ada. Oh, Apa ada. tema Kan hari ini seperti apa? aku bilang, Tema hari ini? Setiap manusia pasti mempunyai cobaan. Iya. Seperti bintang tamu yang satu ini juga mempunyai cobaan dalam berumah tangga. Betul. Mohon maaf, tadi pegangan gimana? Tema hari ini apa? Mau ke stasiun Gondang dia? Buat Sobat Ambiar, oke, kita akan langsung bertemu dengan bintang tamu kita yang pertama. Yang satu ini betul seperti Biar yang Dewi nggak Persik sedih, bilang bahwa masalah dalam hidupnya pun ada. Iya. Tidak dipungkiri bahwa ia baru saja bercerai dengan sang istri. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Mas Bobby Tince. Bobby Tince. Tapi lucu banget ya Pagi-Pagi Ambiar tuh ya. Baru aja nangis gitu tiba. Olah. Olah. Gak apa-apa, Iya. that's life, itulah Itulah kehidupan. kehidupan ya, kadang Iya, menangis, kadang betul. tertawa. Sayang senyum dong untuk Yes, pokoknya kita akan berikan yang terbaik buat Sobat Ambiar ya. Bobby Tince, selamat pagi. Iya. Mereka mau melangsungkan pernikahan. Masya Mohon Allah, doa restu. alhamdulillah bahagia ya. Sayang, kamu tuh kesana kemari ngomong pernikahan. Kalau nggak jadi nanti orang-orang kecewa loh. Iya. Doa yang baik pernikahan. Iya dong. Ya kan? Kenapa? Tuh, dengerin sama yang udah pernah gagal. Dan juga gagal. Terus gimana, kamu bahagia gak sih kemarin sama pernikahan kamu, Bobby Ya, Tince? bahagia, harus bahagia. Harus Betul, bahagia harus ya. menerima semuanya ya Mas. Betul. Seperti kita menerima Mas Bobby Tince dengan mengucapkan Terima terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita masih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini dia Bobby Tince yang beberapa waktu yang lalu dikabarkan berpisah dari sang istri. Karena apa alasannya? Apakah karena ada dugaan orang ketiga? Kita lihat dulu yang satu ini. Iya. Tince 8 tahun menikah.
tahun ini harusnya 8 tahun. Tahun ini harusnya 8 tahun. Lagunya ganti yang serius, yang ceria kayak jangan sedih-sedih jadinya ke bawah-bawah suasana. Gak apa-apa, gak apa-apa. Diputus bercerai tanggal? Putusan sidang kemarin tanggal 27 Juli udah keluar aktenya. Tapi ini cukup mengkagetkan ya, karena aku ngikutin sekali Instagramnya Bobby dan waktu di saat pandemi kalian melakukan live shopping. Kayaknya kelihatan sekali bagaimana kalian struggles di saat COVID-19 kemarin menerpa kita ya. Tapi Dan mohon maaf. apa aja dijual, mau jualan, mau berjuang bersama gitu di sana. Di sini saya datang karena sebenarnya kemarin memang nggak mau rame-rame heboh-heboh di acara TV satunya kemarin Brownies sempat nanya kenapa foto istri nggak ada. Akhirnya udahlah mau nggak mau saya jelasin gitu kan. Karena juga udah banyak DM masuk nanyain kenapa Teteh udah nggak bareng foto lagi, nggak udah di story lagi. Kenapa sekarang Teteh begini. Ya mungkin ini kesempatan saya untuk udah waktunya saya harus kasih tahu juga supaya jadi nggak jadi fitnah gitu ya. Artinya maksudnya kalau saya deket sama siapa atau mungkin dia deket sama siapa, jadi orang lihat, emang udah pisah mereka gitu loh. Oke. Yang menggugat cerai siapa? Saya. Apa alasan? Alasan mendasar Apa karena ada orang ketiga, Kang Bobby? kalau mau pertanyaan itu saya nggak bisa jawab ya karena ini nantinya jejak digital dilihat sama anak dan lain-lain dijelaskan lebih jelas lagi nanti saya nggak mau anak tuh menilai ibu bapaknya tuh punya pandangan masing-masing yang membenci kedua orang tuanya nantinya gitu. Oke, jadi apa yang terjadi? Saya dan istri udah kurang cocok gitu, udah tidak cocok. Saya tidak melihat sosok istri saya yang lalu gitu. Jadi 2021 saya lihat perubahan banyak pada istri saya. Sejak mulai tahun? 2021 ini. Sedang COVID. Udah kelihatan ada gelagat-gelagat ganda tuh tahun 2021 Ya itu. ada perubahan lah gitu. Ada perubahan. Saya tahan. Akhirnya kita ngobrol. Ya udah akhirnya sepakat pilihannya cuman kalau nggak saya digugat saya menggugat gitu. Oke. Pilihannya. Perubahannya apa yang kamu lihat begitu besar sekali perubahannya? Adalah banyak lah. Jadi kalau kita jelasin lagi nanti terlalu terperinci ya. Jadi nggak enak gitu. Kan kita nggak boleh membuka aib satuan Intinya dan udah lain. seperti orang lain Betul. gitu ya. Kita tidak boleh membuka aib. Apakah karena sebuah aib? Ya berujung ke sana tapinya ada mendasar sebelumnya dan lain-lain gitu loh. Tapi ada kabar yang mengatakan kalau Bobby sendiri melihat satu kejadian yang tidak enak tentang Kalau si kejadian nggak melihat karena posisinya saya mendapatkan semua yang saya butuh jawaban itu ketika saya ibadah umroh Ramadan gitu. Oke, kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Bobby Tince boleh diklarifikasi dan juga tanggapi artikelnya. Bobby Tince dikabarkan memergoki orang ketiga sedang bersama dengan istri. Tanggapan kamu? Nggak, itu salah, itu tulisannya salah bukan gitu. Jadi saya nggak Tulisannya salah atau ingin menutupi sesuatu? Tidak. Karena posisinya saya lagi umroh. Posisinya saya umroh, saya dapat info, dapat dapat pencerahan lah, dapat ibarat kata kalau misalnya kita istikharah dapat jawaban-jawaban yang memang sudah. Jawabannya apa ketika itu? Pertama lewat mimpi kita tengkar, lalu kemudian lewat bawaan hati yang memang kayaknya sudah harus pisah. Lalu kemudian ditunjukkan lagi dengan bukan cuma pada saat umroh, jadi sebelum umroh, pada saat umroh, setelah umroh. Jadi proses istikharah tuh 5 bulanan saya jalanin itu semua. Jadi berkesinambungan antara satu mimpi, satu kejadian, sampai saat sendal yang dibawain sama istri untuk umroh gitu ya, bisa hilang di musola, musolanya di hotel gitu. Padahal saya ada di situ gitu, maksudnya sendalnya saya bawa, tapi hilang di situ, terus udah yang digantikan dengan sendal saya beli baru gitu. Masuk akal gak sih? Oke, jadi kamu beranggapan itu adalah salah satu pencerahan gitu? Iya, dan setelah itu ketika udah sampai di Indonesia gitu, ada beberapa lagi fakta-fakta yang memang menurut saya ya udah kalau dilanjutkan sayanya jadi dosa, dia jadi dosa gitu. Nggak mungkin dong kita serumah diem-dieman. Nggak mungkin saya lihat dia jadi kesel terus. Jadi saya harus melepas dia supaya dia lebih bahagia dengan pilihannya apapun itu gitu, bukan tanggung jawab saya lagi sekarang. Berapa anak sudah? 2. Ada 2. Bobby Tince, kamu tadi bilang pencerahan. Kalau pencerahan tentunya hanya kamu yang tahu ya. Hanya kamu yang merasakan. Tapi sebelumnya kamu bilang ada info dan pencerahan. Info apa yang kamu dengar?
Gini, pokoknya aku April kami ada satu kejadian yang memang di luar ekspektasi saya yang saya akhirnya tahu. Kemudian kita sudah berbaikan, maafan dan lain-lain. Tapi ya keadaan Tuhan membuat kami lagi untuk akhirnya terulang lagi hal yang sama gitu. Apa itu kejadiannya? Saya nggak bisa jawab karena nantinya akan mengerucut ke arah sesuatu, nanti beritanya lain lagi ntar tertulisnya. Ya intinya kemudian udah saya bilang saya mau umroh, saya ibadah, terus izinin nggak apa-apa katanya. Ya sudah umroh. Di sana saya bener-bener istikharah, saya doa, saya tanya sama Pak Ustadz bagaimana dan mengenal jawabannya harus pisah. Oke, gitu. kamu bilang ada kejadian ini kamu yang melakukan atau dia yang melakukan? Kejadiannya ya yang saya dapat infonya ya dari pihak sana gitu. Tapi kelihatan nyata atau hanya sekedar info? Info, gitu? betul. Sepertinya kelihatan nyata biasanya. Soalnya kalau saya gosipnya info banyak. Karena iya, soalnya kan itu cuma informasi. Apakah informasi itu bisa dibuktikan? Ada fakta iya, misalnya. kan harus ada pembuktian. Iya. Nggak Ibu bisa diserang menuduh 4 tanpa orang, bukti. 1, 2, Enggak, aku enggak nyerang, justru aku mau tanya pemicu awalnya itu dari kamu apa dari pasangan? Enggak, soalnya mohon maaf nih, saya mewakili para perempuan. Karena kalau laki-laki kalau udah bosen banyak banget alasannya. Nah, Dari sisi perempuan. dari sisi perempuan, saya mewakili. Enggak. Saya bukan tipikal kayak gitu ya. Jadi yang tahu detailnya malah keluarga saya. Oke. Saya lagi umroh, selesai di situ Oke, jawabannya. baik. Apapun keputusan kamu, kita tentunya oke, berharap oke, yang oke. terbaik ya. Tapi kalau diomongin baik-baik segala macam itu sudah kamu lakukan. Sudah, kami udah, kan saya ikutan arahan Pak Ustadz. Dibilang berikan kesempatan setelah itu sebulan. Tapi hati saya jawabannya tidak dilanjutkan Tetap karena dicerai. menemukan fakta yang lain kayak dan lain-lain gitu. Terus kemudian 3 bulan, udah bagaimana nih kita mau lanjut apa enggak? Gini. Karena kalau lanjut gini, ya sudah kata dia silakan aja kalau mau berpisah gitu. Udah ternyata sudah mempersiapkan buku nikah yang hilang juga. Kan waktu kita pergi ke Eropa anak 6 bulan, buku nikah hilang. Ternyata dalam masa proses kita lagi berantem itu dia sudah mempersiapkan buku nikah lagi yang baru. Artinya kan kalau nggak digugat menggugat. Jadi saya nunggu atau saya gerak duluan gitu. Jadi nggak ada pilihan gitu. Berarti termasuk ada rencana ya kalau gitu ya, Iya rencana dong. untuk berpisah. Iya, Kalau Dua-duanya direncanakan atau buku sendiri? nikah Berarti hilang itu berarti dua-duanya ya? Iya. Iya, berarti dipersiapkan Dua-duanya buku nikahnya gitu yang ya. yang maksudnya dua-duanya. Yang merencanakan. Berarti yang merencanakan maaf nih maksudnya. Ya, jadi buku nikah yang bersangkutan hilang. Hilang. Di waktu Di rumah? udah lama, enggak waktu di Eropa. Oh, oke. Umur 6 bulan anak yang pertama. Gitu. Cuma terus pas kemarin udah ngobrol terus ternyata sudah mempersiapkan bukunya dibikin lagi yang baru gitu. Dugaan kamu adalah Ya kalau misalnya nggak saya digugat, saya menggugat gitu Oke. kan pilihannya. Oke. Karena kan harus ada buku nikah Iya, kalau untuk menggugat untuk kan. menggugatnya. Ketika akhirnya kamu menggugat cerai terlebih dahulu, apa tanggapan dari mantan istri kamu? Iya, karena kan kita ada kalau datang ke rumah keluarganya dulu. Ya, jadi kita ngobrol dulu, bagaimana ini? Ya udah jangan rame-rame nanti Iya. ini. Saya kembalikan keluarga gitu. Ya sudah katanya, ya udah deal ya sama-sama nggak mau. Melamar baik-baik, Iya. Mengembalikan secara mengembalikannya baik-baik. baik-baik. Dikembalikan baik-baik. Ya sudah, saya angkat kaki dulu dari rumah situ. Saya tinggal di rumah adik saya selama kurang lebih 3 bulan. Saya persilakan istri sama anak-anak tinggal di rumah saya gitu. Kemudian Anak-anak umur berapa sekarang? Sorry. 5 dan jalan 7 tahun. Yang paling 5 besar dan berapa? 7 tahun. Jalan 7 tahun. Oh, jalan 7 tahun. Agustus besok dia 7 tahun. 7 tahun tuh sudah paham seharusnya apa yang terjadi antara papa mamanya. Kayaknya sih sudah paham, tapi dia lumayan dewasa ya, jadi dia tidak berani mengungkapkan kata-kata. Cuman kalau dia mau ngomong tuh ada pause-nya. Misalnya, Abi kenapa nggak jadi deh? Ya gitu. Jadi Tapi dari AA sendiri permasalahan rumah tangga AA apakah sudah disampaikan ke anak-anak? nggak belum. Memberikan pengertian kah suatu saat nanti ke anak-anak? Harus, karena kan mau gimana pun anak dewasa dan kita harus kasih jawaban yang memang. Anak-anak sama siapa, Bu? Anak di bawah 12 tahun nggak boleh ikut ayahnya. Sama ibunya Iya, ya. tetap harus sama ibunya ya. Iya. Menurut kamu anak-anak paham atau setidaknya sedikit mengerti nggak? Sedikit mengerti. Yang cowok, yang cewek yang kasihan sih kemarin sebenarnya kayak kita habis jalan gitu kalau ketemu terus Abi nanti pulang bobonya di rumah yang belakang ya katanya. Aku mau diceritain lagi sama Abi gitu. Udah gitu, ya nanti pulang bareng ya gitu. Pas pulang turun dari mobil kirain lupa gitu. Terus dia turun lagi peluk, gak mau lepas gitu peluknya. Abi jangan pergi Abi.
dia nangis, air matanya banyak banget gitu. Abi harus bisa berangkat subuh-subuh, nggak bisa. Nanti Abi pulang lagi sini. Nanti Abi mau pupuk dulu ya ke rumah Sadadi. Emang kenapa nggak bisa pupuk di sini? Abi jangan pergi. Dia di depan pintu dia ada Abi. Itu sih yang bikin nyesek sebenarnya sih. Nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Sama anak ya. Ya, Tadi gitu. juga pada waktu ada tayangan-tayangan istri sama AA kebersamaan, AA juga sempat agak gimana gitu ya, nangis. Karena gitu. kan nggak ada yang mau berpisah ya gitu. Nggak ada yang mau berpisah. Cuman ya balik lagi kita Muslim meyakini qada dan qadar gitu. Kalau misalnya emang udah hatinya bukan milik dia lagi atau kami sudah ditakdirkan hanya 7 tahun ya harus terima gitu. Jadi walaupun hati kadang-kadang sedikit ada rasa ikhlasnya, jadi ya udah harus diikhlaskan gitu loh. Jadi flashback ke yang lain-lain gitu. Jadi kayak waktu happy-nya bareng-bareng, tapi inget juga waktu berantemnya, inget juga waktu kesal-kesalnya, inget juga dari pada saat sama-sama satu aku atau dia lagi berantem melontarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas, itu jadi keingetan, jadi campur aduk, rasanya jadinya cek gitu loh. Ya, semuanya campur aduk ya. Tapi namanya perpisahan bukan jalan terbaik, tapi jalan terakhir yang bisa diambil. Kita mau kasih lihat ketika perpisahan suami istri biasanya menyisakan satu dan lain hal. Barangkali ini yang disisakan dari pernikahan Bobby Tince dan istri. Kamu boleh tanggapi artikel yang satu ini. Mantan istri Bobby Tince setelah diceraikan kini meminta harta gonogini ke Bobby. Betul. Kalau harta gonogini memang udah harusnya ya di mana-mana orang nikah pasti ada gonogini. Dan saya udah melakukan itu semua, udah saya berikan Yang haknya. bekerja dalam rumah tangga siapa? Saya Dua-duanya. bekerja pada saat pandemi, ini perlu diluruskan ya. Jadi pada saat sebelumnya ada artikel yang menyatakan saya numpang hidup sama istri dinafkahi. Ada artikel seperti itu? Karena memang pada saat itu saya diundang sama TV salah satu infotainment, terus karena kita jualan online, namanya orang butuh gimmick kan. Saya bilang, gua aja nih hidup sekarang dinafkahin sama istri gitu, maksudnya gitu. Padahal namanya rumah tangga, lu punya channel, gua punya channel, lu punya kemampuan, gua punya modal sedikit, lu punya sama-sama Bisa gitu. tukar. Oh, itu hanya berucap aja ya? Hanya berucap aja, tapi dia angkat beritanya seperti itu dan terjadi realisasinya seperti itu di rumah gitu. Jadi kayak Bobby tuh nggak ada apa-apanya, Bobby tuh gini-gini gitu. Oh, jadi Satu ucapan yang akhirnya justru jadi kayak bener lah yang bilang seakan ucapan betul terjadi. betul yang dibilang ucapan adalah doa gitu loh. Jadi saya berucap seperti itu, realnya ternyata dibuat seolah-olah seperti itu. Benar. Dibuat Iya. seolah-olah. Seolah seperti itu. Padahal yang namanya hidup gitu loh, lagi ada, lagi enggak, sama-sama Betul, namanya betul, menikah. Betul, Oke. betul. Untuk Rumah pembagian gonogini gimana pembagiannya? Saya ada rumah 3, 1 yang saya beli sebelum nikah, 2 saya beli setelah nikah, yang 1 saya kasih anak saya yang cowok, yang 1 lagi saya kasih anak saya yang cewek. Jadi itu saya buat anak. Jadi kalau misalnya dia menikah lagi, ya silakan dengan semua Mohon suaminya. maaf, anaknya berapa mas? 3 Dua. apa Dua. Oh 2, oke. Oke. Siapa nama mantan istri? Anissa Nur Azizah. Apa yang mau kamu sampaikan untuk Anissa Nur Azizah, ibu dari kedua anak-anakmu? Yang pasti semoga sehat selalu, berbahagia, titip anak-anak. Pokoknya titip anak-anak. Saya nggak mau manjang-manjangin kalimat, nanti takutnya jadi salah persepsi. It's okay. Saya tahu kamu sayang sama anak-anak dan kamu menerima ini semua dengan ikhlas. Siapa nama anak-anak? Bianza Malika Rahman sama Katia Anindiarah. Manggilnya? Panggilannya Kabian sama Katia. Kabian dan Katia. Kita yakin nanti ketika mereka sudah dewasa bisa menyaksikan tayangan ini. Mau menyampaikan apa untuk Kabian dan Katia? Nah, Abi sayang sama kamu. Nanti kalau tayangan ini kamu lihat pas sudah dewasa, Abi udah nggak ada. Abi jungkir balik buat kalian. Buat keluarga Abi, buat keluarga inti kita. Apapun beritanya berada di luar sana, kamu harus tahu Abi melakukan ini semua untuk kalian. Dan kamu harus sayangin kedua orang tua kamu apapun yang terjadi. Itu aja mas. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Setelah habis sudah